Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar kimia. Nah, yang pertama ada hukum hukum kekekalan massa. Nah, teori ini dikemukakan oleh Lavoisier yang berkaitan mengenai massa atau berat suatu zat jika direaksikan. Nah, contohnya zat A direaksikan dengan zat B akan menghasilkan zat C dan zat D. Nah, zat A dan B di sini adalah zat sebelum reaksi, dan CD di sini adalah zat setelah reaksi. Nah, massa sebelum reaksi akan sama dengan massa setelah reaksi apabila pereaksian dilakukan dalam kondisi tertutup. Nah, contohnya yang pertama itu contohnya ada kawat tembaga yang dibakar dan menghasilkan tembaga oksida. Terbentuk tembaga oksida. Ya, terbentuk tembaga oksida. Nah, bisa kita tuliskan reaksinya. 2Cu direaksikan dengan oksigen akan menjadi 2Cu. Nah, di sini diketahui massa Cu semula. Massa Cu itu adalah 32 gram. Nah, kemudian CuO itu massanya 40 gram. Nah, yang ditanyakan adalah berapa massa atau berat massa oksigen yang bereaksi. Nah, 2Cu dikatakan masanya 32 gram bereaksi dengan oksigen yang memiliki massa kita sebut saja X ya. Kemudian menghasilkan 2CuO yang bermassa 40 gram. Nah, yang ditanya berapa massa oksigen yang bereaksi. Nah, di sini boleh kita tulis 32 ditambah X akan menjadi sama dengan 40 gram. Berarti dapat kita ketahui bahwa massa oksigen yang bereaksi adalah 8 gram. Nah, itu jika pembakaran dilakukan dalam keadaan tertutup. Jadi di sini massanya itu sudah 40. Nah, bagaimana kalau misalnya dia pembakaran pereaksian dilakukan di keadaan yang terbuka. Nah, contohnya 100 gram
100 gram batu kapur ya, kita tulis aja CaCO3 itu dibakar, dipanggang ya, dibakar sehingga terbentuk 56 gram kapur tohor atau CaO ya, CaO. Nah, membentuk membentuk kapur tohor dan karbon dioksida. Nah, pertanyaannya, tuliskan persamaan reaksinya dan tentukan CO2 yang keluar. Jadi oksigen di sini akan menjadi karbon dioksida dan keluar menguap. Nah, kita tuliskan reaksinya, CaCO3 akan menjadi CaO CO2. Nah, dikatakan di sini tadi massa CaCO3 itu adalah 100 gram. Kemudian massa CaO adalah 56 gram ya. Nah, berapa massa dari karbon dioksida yang keluar? Bisa kita tuliskan 100 CO2 sama dengan 100 dikurang 56 gram akan menghasilkan jadi CO2 nya adalah 44 gram. Nah, massa CO2 yang keluar adalah sebanyak 44 gram. Nah, yang kedua, kita akan membahas teori mengenai hukum perbandingan. Nah, teori mengenai hukum perbandingan tetap. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Nah, hukum ini adalah hukum yang berkaitan mengenai mengenai perbandingan massa dari zat. Nah, teori ini juga biasa disebutkan dengan hukum Roche ya, Roche. Nah, di teori ini perbandingan massa akan selalu tetap. Jadi misalkan perbandingannya 3:5. Nah, di sini perbandingannya akan tetap, tetapi mungkin diperbesar atau diperkecil. Contohnya misalnya 5:15. Ini sama saja dengan 3 dibandingkan dengan 5. Nah, contoh yang pertama adalah magnesium. Nah, contoh yang pertama itu adalah Mg direaksikan dengan oksigen akan menjadi MgO. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa perbandingan massanya adalah 3:2. Nah, dari mana 3:2 ini? 3:2 ini bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini. Perbandingan ini adalah Mg itu 1 dikali Ar, jumlah Ar dari magnesium, Ar Mg ya,
dibanding dengan AR dibandingkan dengan 1 dikali ARO. Nah, AR di sini bisa kita lihat dari tabel periodik. Jumlah magnesium adalah AR magnesium adalah 24. Jadi 1 dikali 24 banding 1 oksigen adalah 16 AR-nya. Bilangan AR-nya 16. Jadi 24 dibandingkan dengan 16. Nah, jika diperkecil akan menghasilkan dibagi 8 ya. 8 akan menghasilkan 3 dibandingkan dengan 2. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah H2O. Nah, perbandingannya adalah 1 dibanding 8. Nah, caranya di sini H2 karena dia ada sebanyak 2 dikali. Kalau di sini kan Mg kita pakai 1 dikali karena dia hanya 1. Nah, hanya di sini sementara H di sini adalah 2. Ada 2. Jadi 2 dikali AR dari hidrogen dibanding dengan 1 karena hanya memiliki satu zat dibanding dengan 1 dikali AR dari O. Nah, 2 dikali ARH adalah 1 dibandingkan dengan 1 dikali AR-nya O adalah 16. Maka perbandingannya bisa kita dapatkan 2 dibanding 16 atau diperkecil 1 banding 8. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh yang pertama adalah logam tembaga bereaksi dengan gas oksigen sehingga terbentuk Cu2O. Nah, jika diketahui jika massa dari Cu adalah 64 gram, 64 gram tepat, karena di tabel periodik massa dari AR dari Cu adalah 63,5, tapi kita bulatkan saja. Nah, tepat 64 gram tepat bereaksi dengan 16 gram gas oksigen. Nah, di sini kita disuruh menentukan perbandingan unsur Cu terhadap O dalam, jadi perbandingan Cu terhadap O dalam Cu2O. Nah, langsung saja kita masukkan Cu direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan Cu2 oksigen. Nah, Cu di sini memiliki massa 64 gram.
dan oksigen adalah 16 gram. Nah, di sini karena CU-nya ada 2, maka kita kalikan dengan 2. Ini 2 kita kalikan dengan 2 ini. Jadi 128 gram ditambah dengan oksigennya tetap 16. Dibanding dengan massa dari zat oksigen akan menjadi 8. Ini sama dengan 8 banding 1. Nah, atau kita kerjakan dengan cara AR. Nah, bilangan AR. Di sini diketahui CU-nya ada 2. Jadi 2 dikali AR CU dibanding dengan 1 dikali AR O. Nah, ARCU ada di tabel periodik itu di TPU, di TPU tabel periodik itu adalah 63,5, tetapi di sini kita bulatkan saja menjadi 64 gram dikali 2 berbanding dengan 1 dikali ARO adalah 16, 128 dibanding dengan 16, dan perbandingannya jika diperkecil adalah 8:1, sama dengan hasil yang bawah sini. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, itu perbandingan massa dari hidrogen dan oksigen adalah satu. Di sini perbandingannya sudah diketahui ya. Jadi bernilai 1:8. Nah, jika H sama dengan massa H adalah 6 gram direaksikan dengan 12 gram oksigen. Oke. 6 gram H direaksikan dengan 12 gram oksigen, maka tentukan yang pertama adalah massa H dan O. Massa H dan O. Nah, yang bereaksi. Nah, massa H di sini adalah 6 dan massa O adalah 12. Namun dengan massa yang seperti ini tidak akan memenuhi angka perbandingan 1 dibandingkan dengan 8. Nah, bagaimana kita mencari massa yang sebenarnya? H di sini kita perkecil massanya dengan 1/8 dikali 12 massa dari oksigen, itu akan mendapatkan 3/2 atau sama dengan 1,5. Nah, 1,5 gram. Nah, dengan angka 1,5 gram dibandingkan dengan 12, 1,5 banding 12, jika diperkecil bisa mendapatkan perbandingan 1:8. Nah, jadi massa H dan O yang bereaksi adalah H itu 1,5 dan O itu
itu 12. Oke. Nah, yang kedua, apabila ditanyakan massa yang tersisa. Nah, massa yang tersisa di sini adalah H yang awalnya 6 gram, H sama dengan 6 gram. Kemudian menjadi 1,5 gram. Nah, berarti massa yang sisa adalah sebesar 4,5 gram. Nah, yang terakhir, apabila ditanyakan mengenai massa air yang terbentuk. Massa air. Nah, massa airnya di sini atau H2O ya. H2O. Nah, adalah hasil. Nah, massa air ini adalah hasil dari penjumlahan massa hidrogen ditambahkan dengan oksigen. Nah, massa hidrogen adalah 1,5 dan oksigen adalah 12. Maka massa air sama dengan 13,5. Itu dulu pembahasan kita kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.